perasaan mereka ketika macet total berjam-jam akibat banjirop yang masih naik. Alhamdulillah ya kita sudah bertemu juga dengan Bupati Demak. Kita memberikan kajian dan juga fakta integritas secara langsung kepada Bupati Demak. Mahasiswa itu adalah agen perubahan. Sekali lagi saya tekankan sebagai agen perubahan. Kisah kita, cerita kita. Perdana kita kedatangan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dari Universitas Islam Sultan Agung nih. Sebelah saya ada Kak. Perkenalkan, nama saya Gani. Sebagai Ketua BEM Universitas Unisula. Silahkan. Oke. Nih Kak, sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, pastinya kan itu merupakan perwakilan nih dari suara-suara atau dari masyarakat maupun mahasiswa gitu Kak ya, karena sebagai BEM gitu. Boleh nggak sih diceritakan gimana profil dari BEM Unisula sendiri? Jadi pada tahun 2025 ini BMKM Unisula bernama Kabinet Langkah Progresif. Jadi sesuai dengan namanya kita mengupayakan bahwa BEM itu bisa dalam melakukan program kerjanya progresif, proaktif dan produktif, bermanfaat untuk mahasiswa Unisula dan juga berdampak bagi masyarakat. Artinya BMKM Unisula ini pada tahun 2025 untuk Unisula, untuk kota, untuk bangsa gitu. Oke, luar biasa. 3, 2, 1, mulai. Kak Gani, sebagai mahasiswa kita harusnya melek dong tentang apapun itu permasalahan di sekitar kita ya. Betul. Tentang isu nasional dan juga peran mahasiswa. Nah, di tengah banyaknya isu nasional, sejauh mana sih peran mahasiswa Unisula? Oke, terkait isu nasional, mungkin BEM Unisula, terutama mahasiswa Unisula itu sebetulnya kita perlu dari lingkup yang terkecil terlebih dahulu. Lingkup terkecil ya dari kampus, terus sekitar kita yang ada di daerah Unisula, Kaligawe Genuk, provinsi, dan juga nantinya ke nasional. Dan bagaimana peran mahasiswa Unisula menurut saya itu sudah sungguh luar biasa. Karena kita sendiri Unisula itu kampus yang ada di daerah pesisir Pantura di Jawa Tengah, terutama di kota Semarang. Dan banyak sekali mahasiswa yang memang adalah orang-orang pesisir. Nah, kita tahu isu nasional terkait pesisir ini sangatlah banyak. Dimulai dari banjirop, abrasi, dan juga berbagai macam bencana-bencana. Nah, perlu kita sikapi yang sangat luar biasa. Makanya saya yakin peran mahasiswa untuk terkait isu nasional mungkin sudah cukup baik untuk bersikap dan berpartisipatif, akan tetapi biar lebih ditingkatkan seperti itu. Oke, nih karena kita juga sebagai mahasiswa kan harus meningkatkan gimana kualitas cara berpikir kita nih kan. Betul. Sebaiknya kita sebagai mahasiswa tuh gimana sih? Yang pertama kita harus tahu 5 fungsi dan peran mahasiswa. Ada agen of change yang pertama, agen perubahan. Yang kedua, agen social control. Ketiga, agen of iron stock. Keempat, moral value. Dan juga yang terakhir adalah guardian of value. Nah, kelima fungsi mahasiswa ini harus benar-benar dipelajari, dipahami sama mahasiswa dan ditanamkan di dalam dirinya ketika sebagai mahasiswa. Biar apa? Biar ketika kita menjadi mahasiswa, kita mampu berdampak bukan hanya kepada diri sendiri saja yang perlu diimprove, tapi juga berdampak kepada masyarakat sekitar. Seperti itu. Oke, ngomongin berdampak nih Kak. Kita gimana sih caranya melakukan hal-hal kecil gitu contohnya dalam kehidupan sehari-hari gitu? Contohnya adalah ya kita perlu melihat aspek yang ada di terdekat kita. Contohnya yang terletak di daerah sekitar Unisula saja. Kita ya setiap hari lah kadang lah ya kita seperti mendapatkan kayak kabar-kabar kurang baik, contohnya banjir, rob, dan terus juga di daerah Demak, bahkan juga di daerah Semarang sendiri, bahkan di depan kampus. Lah, perlu kita tergerak hatinya untuk menggerakkan permasalahan itu untuk menjadi sebuah atensi permasalahan yang besar gitu. Kita kan baru-baru ini juga kemarin nih kan ada mahasiswa yang speak up ya Kak ya. Itu tanggapan Kak gimana? Ya sungguh bagus, teman-teman baru berani speak up itu sungguh bagus ya, karena ketika kita melihat permasalahan yang terdekat kita lah ya, contohnya di banjir rob Sayung Demak, teman-teman kalau boleh tahu,
pasti sudah pada tahu, juga banjir di Kaligawe, di daerah Genuk, bahkan di daerah pesisir di kota Semarang. Nah, itu kan perlu ada peran kita sebagai mahasiswa untuk speak up dan juga sekaligus untuk menaikkan atensi kepada pemerintah agar pemerintah mau turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Gitu. Karena ini sudah lama permasalahan ini. Makanya mau sampai kapan permasalahan banjir itu tidak bisa diselesaikan? Atau mau sampai tenggelam? Itu kan nggak mungkin teman-teman. Betul. Makanya perlu kita speak up, perlu kita gencarkan, perlu pemerintah harus turun secara langsung. Bahkan bukan hanya pemerintah daerah saja, seperti Pemkab maupun Pemkot, tapi juga Pemprov, terus pemerintahan pusat juga perlu turun sampai ke permasalahan demikian. Kemarin kan dengar-dengar ada juga nih Kak berita yang dimana pembangunan jalan di atas sungai ya, Di atas laut. di atas laut itu pakai bambu-bambu banyak sekali itu. Tanggapan Kakak gimana Kak soal itu? Ya, mungkin kalau Mbak Mafaza tahu, kita tahu ya bahwa peran dari pemerintah untuk menanggulangi banjir itu dengan cara pembuatan jalan tol sekaligus tanggul laut. Dan juga yang dimana di dalamnya ada kolam retensi juga. Ya, saya cukup mengapresiasi terkait hal itu, tapi jangan sampai lupa bahwa permasalahan banjir ini sangat kompleks. Betul. Permasalahan banjir itu sangat kompleks. Kalau yang saya lihat dan yang saya observasi bersama dengan teman kawan-kawan Sospol BMKM Unisula, bahwa ada sekitar 5-10 permasalahan. Yang pertama contohnya, mungkin saya cerita, itu banyak sekali perusahaan itu yang mengabaikan yang namanya AMDAL. Apa itu AMDAL? AMDAL itu adalah analisa dampak lingkungan. Padahal kalau yang namanya ketika kita membuat sebuah pemukiman ataupun kita membuat sebuah perusahaan terkait bagaimana pengelolaan limbahnya dan terus bagaimana pengelolaan lain sebagainya, maka diperlukan riset AMDAL yang sangat kuat. Jadi biar ketika limbah itu dibuang, itu tidak yang lagi yang namanya apa ya, mempermasalahkan banjir kembali. Itu. Dan yang kedua, banyak sekali sampah di sekitar masyarakat, terutama di daerah-daerah perkotaan. Nah, hal ini kan perlu ada namanya pengendalian sampah. Betul. Selain dari apa ya, perspektif pemerintah dan juga masyarakat juga perlu ada namanya kesadaran dalam pengendalian sampah. Gitu. Dan yang ketiga, banyak sekali di daerah Semarang bawah dan Demak bawah itu penurunan tanah akibat pengambilan air tanah yang semakin terus-menerus. Nah, itu perlu yang namanya ada warning di situ. Karena kalau daerah pesisir itu tanahnya semakin turun, kalau kita tahu kan air ini kan bergerak dari atas, dia akan selalu turun ke bawah. Nah, ketika turun ke bawah semua, posisi kita tahu, pesisir Pantura itu sering terjadi namanya abrasi. Betul. Kenaikan laut. Apalagi ketika malam hari ataupun ketika bulan purnama. Nah, ketika air naik dan air dari atas itu turun ke bawah, maka ya akan mengapung, menggenang di situ. Nah, terbentuklah rob ketika itu. Nah, makanya perlu kita sadari penggunaan air tanah itu jangan saking keterusan. Jadi perlu ada namanya perwarningan di situ. Dan selanjutnya juga perlu yang namanya melakukan reboisasi. Kita tahu bahwa daerah Semarang atas itu banyak sekali, ya mohon maaf ya, tambang lah dan lain sebagainya. Bahkan juga pembangunan yang seharusnya daerah atas bisa menjadi apa ya, penahan ketika ada namanya air dari hulu. Tapi ketika hutan-hutan itu ditebangi, maka bagaimana kita menahan itu? Makanya perlu namanya reboisasi dari pemerintah. Selanjutnya juga penanaman bakau atau mangrove. Itu sangat penting teman-teman. Karena penanaman mangrove atau bakau itu bermanfaat untuk mencegah yang namanya abrasi. Kalau teman-teman melihat daerah Tibulus Loko di Demak, terus daerah Sriwulan di Sayung, terus daerah Bonang di Demak, daerah pesisir juga di daerah Semarang Kota, itu ada yang di Tambak Loro, Bandung Rejo, itu kan tanah rumah dengan daerahnya sendiri itu malah tinggian air lautnya. Dan makanya perlu ada yang namanya penanaman bakau.
kita pasang alam untuk kepedulian lingkungan dan juga mangrove yang kuat agar ketika air naik itu tidak sampai ke rumah warga. Setidaknya menstabilkan ombak ataupun gelombang air laut itu yang penting. Dan selanjutnya juga perlu ada namanya normalisasi sungai. Karena permasalahan terkait banjir memang sangat kompleks teman-teman, dan juga ada banyak sekali tanah endapan dan lain sebagainya. Nah, makanya perlu namanya normalisasi sungai berskala rutin atau berkelanjutan. Nah, ya mungkin itu sebagai prolog dari saya terkait permasalahan banjir yang memang paling sering terkena dampaknya kan ya Semarang, daerah Semarang bawah dan terus Demak. Karena ketika banjir permasalahannya itu kompleks juga. Ketika rob itu naik, maka transportasi jalan utama Pantura itu kan macet, mandek itu. Dan ketika mandek itu permasalahannya banyak ya teman-teman ya. Bahkan mogok, terus macet berjam-jam, merusak mobilitas perdagangan dan lain sebagainya. Nah, maka ini perlu menjadi atensi nasional. Kita sudah sangat banyak menerima kabar buruk ini, tapi mau sampai kapan? Sekali lagi mau sampai kapan? Oke, Kak, nih selain kita selalu berspeak up nih kepada para pemerintah gitu ya, kita kan juga harus sadar nih, awareness. Gimana sih kita sebagai mahasiswa untuk menyadarkan masyarakat gitu tentang kita juga harus menjaga seperti tidak membuang sampah sembarangan walau itu hal kecil gitu, Kak. Ya, itu sangat penting ya, karena memang kita apalagi sebagai mahasiswa Unisula yang memang mahasiswa Unisula itu kan, kalau saya coba cek data itu mahasiswa Unisula itu kebanyakan memang adalah orang-orang yang kosnya itu di daerah Genduk Indah. Ya memang daerah-daerah rawan hujan, rawan banjir dan lain sebagainya, dan juga banyak yang laju dari daerah Demak dan sekitarnya. Artinya sebagai mahasiswa perannya adalah bagaimana kita pertama memberikan contoh yang baik. Contohnya kita memberikan yang namanya sumbangsih, terutama dalam bantuan, entah itu donasi secara material maupun non material ataupun bahkan sembako, pangan dan lain sebagainya, terutama bagi orang-orang yang terdampak banjir langsung. Dan selanjutnya ya kita perlu yang namanya hidup untuk sesuai dengan lingkungan hidup. Karena biar tidak yang namanya membuang sampah sembarangan, contohnya seperti itu. Nah, itu kan benar-benar bahaya bagi diri kita juga dan juga bagi lingkungan. Dan juga kita perlu yang namanya pemanfaatan penggunaan yang namanya plastik. Karena kan namanya sampah plastik kan susah terurai. Jadi seperti itu. Dan terus kita juga yang paling mudah adalah bersosialisasi terhadap warga. Betapa pentingnya untuk kesadaran terhadap lingkungan. Gitu. Oke, kalau kita berbicara soal kesadaran nih Kak ya, dari BMKM Unisula itu sendiri gimana sih? Contoh misalkan kayak contoh real sosialisasi gitu, atau bagaimana menyadarkan masyarakat sosial gitu Kak? Kalau untuk saat ini BMKM Unisula alhamdulillah kemarin melakukan yang namanya aksi galang dana dan juga menaikkan atensi ini. Alhamdulillah ya, kita sudah bertemu juga dengan Bupati Demak. Kita memberikan kajian dan juga fakta integritas secara langsung kepada Bupati Demak, dan juga kita sudah temu audiensi dengan pihak-pihak yang berwajib atau yang berwenang seperti BBJN, BBWS dan juga Pemprov Jateng, dan juga mengirimkan surat dan kajian terhadap Gubernur Jawa Tengah secara langsung. Dan kita goalsnya menaikkan ini ke Komisi 5 DPR RI selaku DPR RI kan sebagai Komisi 5 itu sebagai pihak yang bertanggung jawab atas jalan dan infrastruktur gitu. Luar biasa. Selanjutnya nih Kak Gani, dalam proses untuk bersosialisasi, dalam proses untuk speak up kepada pemerintah, itu gimana sih kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh BMKM Unisula sendiri? Sebetulnya gini ya, kadang itu kalau di dalam untuk speak up, kita membuat yang namanya sebuah propaganda, aksi dan lain sebagainya itu tidak sulit. Tapi bagaimana kita menyadarkan pemerintah untuk mau terjun langsung. Itu yang memang kadang sedikit, bukan sulit ya, tapi sedikit lama. Karena kita lihat bahwa kan memang
untuk mengarah ke situ kita perlu yang namanya atensi besar. Jadi bukan atensinya tuh atas nama BEM saja. Karena untuk mendobrak sebuah tembok besar itu perlu massa yang banyak. Dan BEM-KM Unisula pun tidak bisa kalau untuk mendobrak secara sendirian. Nah, makanya BEM-KM Unisula mungkin pasca kemarin kita mau mencoba menggait sama semua elemen-elemen yang benar-benar merasakan dampak permasalahan banjirop ini. Bahkan sempat kemarin kami mencoba yang namanya melakukan wawancara, melakukan yang namanya observasi dengan warga Sayung, warga Demak, dan juga para pengguna jalan mungkin yang di daerah-daerah dekat sini. Itu bagaimana sih perasaan mereka ketika macet total berjam-jam akibat banjirop yang masih naik. Kita mencoba menanyakan hal itu. Dan ternyata benar sama. Mereka merasa rugi. Mereka merasa sangat terdampak atas permasalahan ini. Nah, ketika atensi itu semakin besar dan dampaknya juga yang terkena korbannya juga semakin banyak, maka itu menjadi salah satu kekuatan. Karena kalau di dalam teori Gramsci terkait hegemoni, hegemoni itu sangat penting di dalam yang namanya membangun sebuah aksi massa. Nah, pemerintah itu kalau kadang perlu seperti itu kan. Jadi perlu kita membangun sebuah hegemoni yang besar, menggait semua elemen-elemen, kita suarakan itu bersama. Kita suarakan itu bersama kepada pemerintah bahwa ayo bareng-bareng pemerintah perlu turun dalam menyelesaikan permasalahan ini, dibantu juga bukan hanya pemerintah saja, tapi juga ada namanya check and balance dari masyarakat. Nah, karena bagi saya penyelesaian permasalahan banjir itu harus semuanya bersama, gitu. Harus semuanya bersama, bergerak secara kolektif, pemerintah dengan program strategis nasionalnya, masyarakat terkait kesadarannya, mahasiswa sebagai jembatan advokasinya. Nah, ketika semua itu bergabung, bekerja sama menjadi satu, saya yakinnya permasalahan banjir ini akan secara langsung akan semakin selesai dengan cepat. Gitu. Itu dari saya. Oke, luar biasa. Tapi dari Mas Gani nih, apa pesan untuk mahasiswa yang apatis? Pesan kepada mahasiswa apatis, ya karena kita sebagai mahasiswa ya teman-teman ya, mahasiswa itu adalah agen perubahan. Sekali lagi saya tekankan sebagai agen perubahan. Karena dalam historisnya mahasiswa, mereka itu adalah orang-orang yang mau berjuang demi bangsa, bukan hanya dirinya sendiri, tapi mampu berdampak kepada masyarakat secara luas. Sampai kapan mau kita apatis? Karena kesempatan menjadi mahasiswa itu cuma 4 tahun ya, sampai semester 8 sama seperti saya ini. Nah, maka perlu dimanfaatkan dengan semanfaat-manfaatnya. Karena tidak semua orang itu punya kesempatan untuk menjadi mahasiswa. Betul sekali. Nah, betul sekali kan? Nah, makanya ketika sudah menjadi mahasiswa dimanfaatkan untuk berkembang diri, untuk mengasah soft skill-nya, skill public speaking-nya, skill critical thinking-nya, analisa sosial yang tajam. Ketika kita sudah mendapatkan itu semua, maka itu menjadi bekal kita setelah pasca lulus. Karena sekarang kan bonus demografi tahun 2030 itu sudah sangat banyak. Makanya apa sih yang harus dikuatkan di mahasiswa? Ya soft skill-nya. Selain di akademiknya. Kalau bisa ya bagi kawan-kawan, jadilah mahasiswa yang aktivis, akademis, prestatif, dan juga berdampak kepada sekitar. Itu prinsip saya dulu dan bahkan sampai sekarang. Gitu. Luar biasa. Terima kasih Kak Gani sharingnya. Kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak ya teman-teman dari sharing kita kali ini. Ya, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya.